Nadia menatap layar ponselnya dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di grup alumni yang sudah lama ia abaikan, muncul pesan undangan reuni SMA. Detak jantungnya langsung terasa lebih cepat saat membaca isi pesan itu. Halo teman-teman angkatan 2010, sudah lama sejak kita lulus. Kami ingin mengadakan reuni untuk mengenang masa-masa indah di SMA. Acara akan digelar Sabtu depan di restoran mewah The Grand Hall pukul 19. Jangan sampai ketinggalan, akan ada banyak kejutan seru. Sampai jumpa. Nadia mengepalkan tangan tanpa sadar. Masa-masa indah, gumamnya dalam hati, terasa getir. Baginya, masa SMA justru jadi salah satu periode paling sulit dalam hidup. Sebagai anak dari keluarga sederhana yang bersekolah di lingkungan mayoritas siswa berada, Nadia sering jadi sasaran olok-olok. Ia masih ingat bagaimana Rina dan gengnya memperlakukannya seolah tak pantas berada di sana hanya karena ia masuk lewat jalur beasiswa. Kini, lebih dari 1 dekade berlalu, Nadia bukan lagi gadis yang sering direndahkan. Ia telah berhasil. Meski tetap hidup sederhana, luka lama itu masih meninggalkan bekas. Ia menarik napas panjang, meletakkan ponsel di meja, dan mencoba mengabaikan pesan reuni tersebut. Namun, pikirannya terus memutar satu pertanyaan, haruskah aku datang? Menatap kosong keluar jendela apartemennya, Nadia teringat masa-masa pahit itu. Betapa sering ia menahan tangis saat Rina mengejek baju lusuhnya, sepatu yang hampir rusak, atau bekal makan siangnya yang sederhana. Satu-satunya orang yang peduli padanya hanyalah Dina, sahabat sejatinya. Tapi tetap saja, kata-kata tajam Rina sering membuatnya merasa ingin lenyap. Hei Nadia, kamu yakin gak salah masuk sekolah? Ini sekolah elit, bukan tempat orang kayak kamu. Lihat bajunya, pantas aja itu-itu terus. Emang gak punya yang lain? Kasihan banget ya, cuma Dina yang mau temenan. Mungkin juga karena iba doang. Setiap kali Nadia berusaha membalas atau menjelaskan, ejekan malah menjadi. Bahkan para guru seolah memilih diam. Nadia menggeleng pelan, berusaha mengusir ingatan yang masih membekas. Sudah lama waktu berlalu. Apakah Rina dan teman-temannya masih sama? Atau sudah berubah? Namun, yang paling ia pikirkan sekarang adalah, apakah aku ingin bertemu mereka lagi? Malam itu, di atas tempat tidur, Nadia masih diselimuti kebingungan. Satu sisi merasa reuni itu tak penting, buat apa bertemu orang yang dulu hanya melukai. Tapi, sisi lain dalam dirinya ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi Nadia yang dulu mereka hina. Ia kini pemilik perusahaan teknologi besar yang ia bangun sendiri dari nol. Pekerja keras dan cerdas, namun tetap rendah hati, tak pernah suka memamerkan kesuksesannya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan bagaimana reaksi mereka jika ia hadir. Apakah akan disambut hangat, atau justru tetap penuh kesombongan seperti dulu? Keesokan pagi, saat sarapan, Nadia kembali membuka grup alumni. Percakapan seputar reuni masih ramai. Beberapa teman yang dulu cukup baik padanya bahkan menandainya, menanyakan apakah ia akan hadir. Lalu, sebuah pesan dari Rina muncul dan langsung menarik perhatiannya. Si beasiswa bakal datang nggak ya? Pasti takut. Udah biasa jadi pecundang kan? Hahaha. Nadia mengernyit. Rupanya Rina masih sama saja. Kalimat itu justru jadi titik balik. Dengan tenang, Nadia mengetik balasan singkat di grup. Aku akan datang. Dengan secangkir kopi yang mulai dingin di tangan, Nadia duduk di meja makan. Keputusan sudah dibuat. Tapi pikirannya kembali melayang ke masa lalu, saat-saat berat di SMA. Ia yang pendiam, datang dari keluarga sederhana, diterima di SMA elit berkat beasiswa penuh karena prestasinya.
Namun, prestasi itu justru jadi alasan ia direndahkan. Sejak hari pertama masuk sekolah, jurang perbedaan sosial begitu terasa. Teman-teman datang dengan mobil pribadi, mengenakan seragam baru dan mahal, lengkap dengan tas dan aksesori bermerek. Sedangkan Nadia hanya punya 2 seragam yang harus ia cuci bergantian agar tetap layak pakai. Saat upacara pertama selesai, Rina langsung menyorot kehadirannya. "Hei, kamu anak beasiswa ya?" tanya Rina saat istirahat, nadanya mengejek. Nadia hanya mengangguk pelan. "Pantes beda," sahut Melisa sambil melirik seragam Nadia. "Lihat deh bajunya, jelas nggak sebagus kita." Tawa kecil mereka cukup pelan agar guru tak mendengar, tapi cukup menusuk hati Nadia. Sejak itu, hinaan demi hinaan datang silih berganti. Di kantin, mereka sengaja duduk di dekatnya dan berkomentar lantang. "Kasian amat, makannya cuma nasi tempe, pasti rumahnya nggak ada AC." Meski Dina sering membela, tetap saja Nadia jadi sasaran. "Nadia itu lebih pintar dari kalian," kata Dina suatu kali. Namun Rina hanya tertawa. "Pintar aja nggak cukup kalau miskin, lagian apa gunanya jadi pintar kalau tetap susah?" Ucapan itu terus berbekas dalam benak Nadia. Sampai suatu hari, kejadian memalukan terjadi saat ujian tengah semester. Wajah Nadia tampak pucat karena semalam ia menjaga ibunya yang sakit. Ia tetap datang karena ujian penting baginya. Tapi tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. "Ih, apaan ini? Meja aku kotor." Semua mata menoleh ke arah Rina yang berdiri sambil menunjukkan selembar uang lusuh. Ia menatap Nadia dengan jijik. "Kamu ya yang taruh uang receh ini. Siapa lagi? Cuma kamu yang butuh uang di sini. Nih, 1.000 perak buat makan malam mungkin." Uang itu dilempar ke meja Nadia. Kelas hening. Beberapa siswa tertawa kecil. Wajah Nadia terasa panas karena malu. Dina segera berdiri. "Rina, kamu keterlaluan." Tapi Rina hanya mengangkat bahu. "Aku cuma mau bantu, kasian kan kalau dia nggak bisa makan." Guru hanya memberi teguran singkat dan menyuruh mereka kembali fokus pada ujian, seolah kejadian itu bukan apa-apa. Tapi bagi Nadia, hari itu harga dirinya terasa benar-benar diinjak. Sejak saat itu, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar anak beasiswa yang dulu mereka hina. Kembali ke masa kini, Nadia tersentak dari lamunannya begitu melihat waktu di layar ponsel. Ingatannya masih dipenuhi oleh masa lalu yang pahit. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perasaan kuat yang tak lagi diliputi rasa takut. Reuni ini bukan sekadar ajang temu kangen. Ini adalah momen pembuktian bahwa dirinya kini bukan lagi sosok lemah yang mudah diremehkan. Dengan senyum tenang, Nadia menguatkan tekadnya. "Aku akan datang, dan kali ini aku tidak akan diam." Malam reuni pun tiba. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana warna navy yang memperlihatkan sisi anggunnya. Rambut panjangnya dibiarkan terurai tanpa banyak gaya. Riasannya pun ringan. Ia tidak ingin tampil mencolok, cukup menjadi dirinya yang sekarang. Di garasi apartemennya, mobil mewah miliknya terparkir rapi. Ia sempat mempertimbangkan untuk menggunakannya, namun akhirnya memilih naik taksi. Ia tidak datang untuk pamer. Kalaupun masih ada yang memandang rendah, itu bukan urusannya. Begitu taksi berhenti di depan restoran The Grand Hall, Nadia menarik nafas dalam sebelum masuk. Di dalam, ruangan sudah dipenuhi wajah-wajah lama dari masa SMA. Dekorasi mewah dan musik lembut menghidupkan suasana nostalgia.
Beberapa orang langsung mengenali dirinya. Nadia, lama banget gak ketemu. Bayu, mantan teman sekelas, menyapanya ramah. Beberapa lainnya ikut mendekat, bahkan ada yang memeluk hangat. Wah, kamu masih kelihatan cantik seperti dulu. Nadia tersenyum. Suasana ternyata lebih hangat dari yang ia bayangkan. Tidak semua dari masa SMA memperlakukannya buruk. Beberapa tampak benar senang melihatnya kembali. Namun, kehangatan itu seketika berubah saat suara familiar terdengar dari belakang. Astaga, aku nggak percaya ini. Nadia menoleh. Di hadapannya berdiri Rina bersama geng lamanya. Ekspresi mereka masih sama, penuh percaya diri dan arogan. Aku pikir kamu nggak bakal datang, ucap Katarina dengan seringai khas. Matanya menyapu Nadia dari atas ke bawah, lalu melirik teman-temannya sambil tersenyum sinis. Namun, Nadia tetap tenang. Kenapa nggak datang? Aku juga bagian dari angkatan ini kan? Rina tertawa kecil, terdengar sinis. Kamu masih kaya dulu ya, terlalu simpel. Aku pikir setelah sekian tahun, kamu bakal tampil lebih, elegan dikit gitu. Beberapa orang yang mendengar tampak canggung. Tapi, seperti biasa, tidak ada yang berani menyela. Beda ya sama kita, lanjut Rina sambil memamerkan gelang emas di tangannya. Kita udah naik level, makanya bisa bikin reuni di tempat sekeren ini. Nadia hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia tahu ini baru permulaan. Dari sudut ruangan, Dina yang sedari tadi memperhatikan, menghampiri dan menggenggam tangan Nadia. Aku tahu ini bakal kejadian. Kamu oke? Bisiknya. Nadia mengangguk. Aku baik. Kali ini aku gak akan jatuh karena mereka. Reuni baru saja dimulai, dan malam masih panjang. Nadia duduk di meja bundar bersama beberapa teman lama yang antusias mengobrol dengannya. Tak jauh dari situ, Rina dan gengnya sudah mulai menarik perhatian. Suara mereka sengaja dikeraskan. Jadi, sekarang kalian ngapain aja? Tanya salah satu teman membuka obrolan. Rina langsung menyambar. Dengan anggur merah di tangan, ia menyilangkan kaki dan berkata, "Hidupku sih luar biasa. Sekarang kerja di perusahaan gede, pegang posisi penting. Gaji jangan ditanya. Tiap tahun bisa beli mobil baru kalau mau." Beberapa teman tampak kagum, lainnya hanya mengangguk sopan. Aku juga tinggal di apartemen elit tengah kota. Kalau bosen, tinggal liburan ke luar negeri. Paris, Jepang, Maldives, semua udah aku datangi, tambahnya santai. Melissa, sahabat Rina sejak SMA, ikut menimpali. Hidup Rina tuh impian banget. Aku kadang iri, bisa belanja di butik desainer kapan aja tanpa mikir harga. Nadia tetap diam. Ia tidak tertarik ikut percakapan itu. Meski jelas, Rina berharap semua mata akan terpaku padanya. Tapi Rina belum puas. Ia menoleh ke arah Nadia dan bertanya dengan senyum menyindir. "Kalau kamu sendiri gimana, Nat? Sekarang kerja di mana?" Suasana langsung berubah. Beberapa terlihat menunggu jawaban Nadia, sebagian lainnya tampak khawatir. Dengan tenang, Nadia menjawab, "Aku punya usaha sendiri." Rina menaikkan alis. "Oh, usaha? Maksudnya kayak bisnis kecil-kecilan gitu?" Nadia hanya tersenyum, tidak terpancing.
Begitulah jawabnya singkat. Rina terkikik. Bisnis itu susah loh, tapi bagus sih kamu usaha. Setidaknya nggak nganggur kan? Katanya, disambut tawa beberapa orang. Dina yang duduk di sebelah Nadia mulai terlihat kesal, tapi Nadia menenangkannya dengan sentuhan pelan. Ia sudah tahu, Rina tidak akan berhenti begitu saja. Musik mengalun, makanan lezat tersaji. Suasana nostalgia makin terasa. Tapi bagi Rina, malam ini punya agenda tersendiri, mengincar Nadia. Ada sesuatu dalam diri Nadia yang membuatnya terusik. Mungkin karena ketenangannya, atau karena Nadia tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Dengan seringai penuh arti, Rina kembali menyodorkan pertanyaan. Jadi Nadia, bisnis kamu itu sebenarnya bisnis apa sih? Nadia mengangkat alis, lalu menjawab sambil tetap tersenyum. Aku jalankan perusahaan sendiri. Perusahaan? Rina mengulang dengan nada heran. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang mendengar. Maksudnya jualan online atau catering rumahan? Beberapa orang tampak menahan tawa. Sebagian lainnya hanya menunduk, tak ingin terlibat. Mereka tahu siapa Rina dan bagaimana mulutnya. Tapi Nadia tak menunjukkan emosi. Bukan, aku jalankan perusahaan di bidang teknologi dan investasi. Jawabnya pelan tapi jelas. Rina tertawa lagi. Wow, keren juga. Jadi semacam startup kecil gitu ya? Modal dari mana? Jangan bilang dari tabungan pribadi. Nadia hanya tersenyum. Nadia sudah paham, Rina sedang mencari-cari celah untuk menjatuhkannya. Memulai dari bawah itu wajar kan? Ujar Nadia akhirnya. Rina hanya tertawa kecil sambil menoleh ke arah teman-temannya. Iya sih, tapi kalau modal kecil susah berkembang. Bisnis itu nggak segampang kelihatannya. Gue kerja di perusahaan besar, Nat, jadi tahu dong dunia bisnis yang sebenarnya. Perlu banyak koneksi, modal besar, dan strategi matang. Melissa yang duduk di samping Rina ikut menambahkan. Benar kata Rina, tanpa modal yang kuat, bisnis itu berat banget. Makanya, kita bersyukur aja bisa kerja di tempat yang udah mapan. Gajian lancar, nggak pusing mikirin kerugian. Beberapa teman tampak mengangguk, meski sebagian mulai merasa tak nyaman dengan arah pembicaraan itu. Dina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Kamu tuh nggak pernah berubah ya, Rin, selalu merasa paling paham dan paling hebat. Nada bicaranya terdengar tajam. Aku cuma realistis, bisnis itu nggak semudah kelihatannya. Aku cuma nggak mau Nadia berhayal terlalu tinggi. Ucapnya sambil melempar pandangan meremehkan ke arah Nadia. Dina mulai kesal, tapi Nadia tetap tenang. Kamu benar, bisnis memang nggak mudah. Perlu kerja keras, strategi, dan pengalaman. Tapi bukan berarti orang yang mulai dari bawah nggak bisa berhasil. Rina tertawa kecil. Ya udah, kita lihat aja. Semoga bisnis kecil kamu itu bisa bertahan lama ya, katanya. Masih dengan nada meremehkan. Nadia hanya tersenyum tipis. Makasih Rin, doamu berarti banget buat aku. Sikap Nadia yang kalem justru membuat Rina makin salah tingkah. Seolah tak terpengaruh sama sekali oleh sindiran tadi. Tapi Rina belum tahu, semuanya akan segera berbalik arah. Acara reuni makin larut. Banyak yang sudah mulai berpindah meja, menyapa teman lama. Ada yang tertawa mengenang masa SMA, ada yang berbagi cerita sukses,
dan ada juga yang hanya duduk menikmati suasana. Di tengah riuh rendah itu, Nadia tetap tenang di mejanya. Ia tidak mencari perhatian, tapi juga tak menghindar. Sementara itu, Rina masih sibuk memamerkan gaya hidupnya. "Baru aja pulang dari Paris kemarin," ujarnya dengan suara cukup keras agar orang-orang mendengar. "Nginep di hotel bintang 5, makan di restoran Michelin, belanja di butik desainer. Serius, kalian harus coba ke sana kalau belum." Beberapa teman tampak antusias mendengarnya, sementara lainnya hanya tersenyum tipis. "Wah, keren banget, Rin," puji salah satu teman. "Iya dong, kan aku kerja di perusahaan multinasional, gaji besar, hidup tenang," ucapnya sambil menyandarkan badan dengan bangga. Kemudian, tatapannya beralih ke Nadia. "Nat, kamu kapan terakhir liburan ke luar negeri?" tanyanya sinis. Nadia tersenyum kecil. "Beberapa bulan lalu," jawabnya santai. Rina mengangkat alis. "Kemana?" "Swiss, lalu ke Jepang, urusan bisnis," jawab Nadia datar. Rina sempat terdiam, lalu tertawa pelan. "Oh, jadi bukan liburan ya, cuma bisnis, pasti capek, kerja sambil jalan-jalan. Kalau aku sih, mending nikmatin hidup, nggak mikirin kerjaan." Nadia hanya membalas dengan senyum tipis, tak merasa perlu menjelaskan apa-apa. Saat itu, panitia mengumumkan bahwa acara akan segera selesai. Para tamu dipersilahkan menyantap hidangan terakhir sambil bersiap pulang. Beberapa mulai berfoto dan mengabadikan momen reuni. Nadia melirik jam, rasanya sudah waktunya pulang. Namun, tiba-tiba suara klakson mobil terdengar dari luar restoran. Orang-orang yang berada di dekat pintu langsung menoleh. Mereka mulai berbisik-bisik. "Itu mobil siapa? Gila, mewah banget, mobil miliaran tuh." Rina ikut menoleh, penasaran. Matanya membelalak saat melihat mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu. Desainnya elegan, mencolok di antara kendaraan lain. Pintu belakang terbuka, seorang pria berseragam rapi turun dari kursi pengemudi berjalan ke dalam restoran dengan langkah mantap. Suasana mendadak hening, semua mata mengikuti gerakannya. Ia berhenti tepat di depan meja tempat Nadia duduk. "Maaf Ibu Nadia, mobil sudah siap," katanya sopan. Rina melongo. "Ibu," gumamnya, tak percaya. Beberapa teman di sekitar mereka juga tampak kaget. Dina, yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya bicara. "Oh, itu sopir pribadinya Nadia, emang tiap acara selalu dijemput begitu." Rina tak bisa berkata-kata. Nadia hanya tersenyum. Ia mengambil tas dan berdiri. "Baiklah, aku pamit dulu," katanya tenang. Semua masih terpaku saat Nadia melangkah menuju pintu. Namun, sebelum keluar, ia berhenti sejenak di depan Rina dan menatapnya dengan senyum yang sulit ditebak. "Terima kasih untuk malam ini, Rina. Senang bisa ketemu lagi," katanya lembut. Tanpa menunggu respon, Nadia keluar. Beberapa detik kemudian, pintu mobil tertutup dan kendaraan itu perlahan melaju. Ruangan yang tadinya ramai kini terasa hening. Rina menelan ludah. Baru saat itu, ia sadar Nadia bukan sekedar pemilik bisnis kecil. Nadia jauh lebih berhasil dari yang ia bayangkan. Dan malam itu, Rina baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Setelah kepergian Nadia, suasana reuni jadi canggung. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai arah. Semua tampak masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Jadi, siapa sebenarnya Nadia?" tanya salah satu teman dengan ragu. Rina hanya diam, wajahnya pucat. Pikirannya masih berkecamuk, mengingat mobil mewah, sopir pribadi, dan panggilan Ibu Nadia.
Semua itu jauh dari bayangan lamanya tentang gadis yang dulu sering ia remehkan. Dina, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya angkat suara. "Kalian belum tahu ya," ucapnya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Nadia itu bukan pebisnis biasa. Dia pendiri sekaligus CEO salah satu perusahaan investasi terbesar di negara ini. Perusahaannya punya banyak cabang, bahkan kerjasama dengan perusahaan tempat Rina kerja sekarang. Suasana di ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dina, tak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. "Tunggu, maksudmu serius?" tanya seseorang menyela. "Nadia, yang dulu sering dihina karena miskin, sekarang jadi CEO perusahaan besar?" Dina mengangguk pelan. "Iya, kalau kalian gak percaya, coba cari aja namanya di internet. Beritanya banyak banget." Beberapa orang langsung refleks mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengetik nama Nadia. Hanya butuh beberapa detik sampai hasil pencarian muncul. Begitu mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah drastis. "Ya ampun, ini beneran," ujar salah satu teman sambil menunjukkan layar ponselnya. Di layar itu, terpampang berbagai artikel tentang Nadia, wawancara eksklusif, daftar penghargaan, hingga foto-foto dirinya di acara-acara bisnis ternama. Tak ada yang bersuara. Sementara itu, Rina meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Saat nama Nadia muncul di layar, tubuhnya terasa lemas. Nadia bukan sekedar sukses, dia jauh melampaui bayangan siapapun. Rina mulai mengingat sejak awal reuni, betapa ia menikmati momen merendahkan Nadia, merasa dirinya jauh lebih unggul. Ia terlalu sibuk mememerkan pencapaiannya, tanpa menyadari bahwa Nadia telah bekerja lebih keras dan lebih cerdas, tanpa banyak bicara. Dan yang lebih menyakitkan, dia telah meremehkan orang yang ternyata punya kekuatan lebih besar darinya. Kini, ketakutan mulai menyusup. Kalau benar perusahaan Nadia sudah bekerja sama dengan tempatnya bekerja, apa yang akan terjadi padanya? Dengan wajah panik, Rina menoleh ke arah Dina. "Kamu bercanda kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dina hanya mengangkat bahu. "Kenapa harus bercanda?" jawabnya datar. "Oh iya, aku lupa bilang. Beberapa minggu lalu, perusahaan Nadia baru saja teken kontrak kerjasama dengan tempat kamu kerja." Tatapannya tertajam. "Kamu tahu sendiri, dalam dunia bisnis, yang punya kendali dalam kerjasama bisa menentukan banyak hal." Rina terdiam. Ia paham maksud Dina tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Jika Nadia menginginkannya, posisinya bisa lenyap dalam sekejap, terlebih setelah semua sikap buruknya malam ini. "Jadi, apa yang akan terjadi padaku?" bisiknya nyaris tak terdengar. Dina menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Itu tergantung Nadia, tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal berdoa semoga dia masih cukup baik buat memaafkan semua perlakuan kamu tadi malam." Rina duduk terpaku, wajahnya pucat, tangannya masih menggenggam ponsel. Namun berita tentang Nadia kini terasa seperti ancaman nyata. Sementara itu, perhatian teman-teman mulai beralih. Yang tadinya terpukau oleh cerita liburan dan karir Rina, kini tertuju pada Nadia. Bukan lagi gadis biasa yang dulu mereka remehkan, tapi sosok sukses yang menginspirasi. Masih ada yang mencoba memastikan, "Dina, kamu yakin Nadia punya kuasa di perusahaan tempat Rina kerja?" tanya seseorang dengan hati-hati. Dina mengangguk mantap. "Tentu, aku kenal dia cukup lama. Dari dulu, Nadia memang punya ambisi besar, meskipun sering diremehkan." Rina mulai merasakan perubahan pandangan dari orang-orang sekitarnya. Yang sebelumnya memujinya, kini menatap dengan iba, atau bahkan rasa puas melihat kesombongannya dibalas realita. Berusaha tetap tenang, Rina tersenyum kaku. Mungkin ini cuma kebetulan. Nadia kan gak mungkin sampai segitunya."
Kalimatnya terhenti saat pintu restoran terbuka. Di sana, berdiri Nadia. Semua langsung terdiam. Langkahnya tenang, senyumnya tetap ramah. Tapi sorot matanya tajam. Suasana menjadi tegang saat ia mendekat dan berdiri tepat di depan Rina. "Maaf, aku hampir lupa sesuatu," ujar Nadia pelan. "Ada satu hal yang ingin kusampaikan sebelum aku pergi." Rina menelan ludah. Apa itu?" tanyanya gugup. Nadia masih tersenyum, tapi nada suaranya berubah, tegas, penuh makna. Aku cuma ingin mengingatkan, dunia ini selalu berputar, Rina. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Dulu kamu menganggap aku nggak pantas ada di antara kalian. Kamu menghina, meremehkan, dan yakin aku nggak akan pernah berhasil. Rina hanya bisa diam. Tapi lihat sekarang, siapa yang masih sibuk menjatuhkan orang lain dan siapa yang sudah berada di puncak. Ruangan semakin sunyi. Rina berusaha menjaga ekspresinya, tapi jelas ia sedang panik. Nadia menatapnya tajam. "Dan tahu nggak, aku nggak pernah dendam sama kamu. Aku nggak peduli omonganmu waktu itu. Aku hanya fokus pada tujuan hidupku. Tapi kamu nggak pernah berubah, masih menghakimi orang dari apa yang tampak." Lalu Nadia mengalihkan pandangan ke semua yang hadir. "Aku harap reuni ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan nilai seseorang hanya dari penampilannya, karena kalian gak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian remehkan suatu hari akan memegang kendali atas hidup kalian." Beberapa orang mulai mengangguk setuju. "Benar juga," gumam salah satu teman. "Aku menyesal pernah ikut-ikutan ngejek dia dulu," sahut yang lain. Tatapan demi tatapan mulai beralih ke Rina, bukan lagi penuh rasa hormat, tapi kecewa dan kasihan. Rina akhirnya tak tahan. Ia bangkit, mengambil tasnya, dan berjalan cepat keluar. Namun sebelum sempat meninggalkan restoran, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi masuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar. Email dari kantornya. Judulnya singkat, "Pemutusan hubungan kerja." Rina terpaku, napasnya tercekat. Ia buru-buru membuka isinya. Perusahaannya kehilangan kontrak kerja dengan perusahaan milik Nadia. Sebagai akibat, posisinya dinyatakan tidak lagi dibutuhkan. Matanya membelalak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hidupnya yang terlihat sempurna runtuh total. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari restoran, meninggalkan semua kebanggaan, tersisa hanya penyesalan dan rasa takut yang begitu dalam. Di dalam restoran, Nadia hanya memandangi kepergian Rina dengan wajah datar. Dina mendekatinya pelan. "Kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanyanya pelan. Nadia menarik napas panjang lalu mengangguk. "Aku nggak mau balas dendam," ucapnya pelan. "Tapi aku ingin dia belajar, biar dia paham kalau kesombongan dan suka meremehkan orang lain itu bisa jadi bumerang." Dina tersenyum tipis. "Kamu benar, semoga dia benar-benar bisa belajar dari semua ini." Nadia tak menjawab. Ia menatap keluar jendela, memandangi malam yang kian larut. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan. Di luar restoran, Rina melangkah cepat, tapi langkahnya terhenti begitu tiba di trotoar. Angin malam menyentuh wajahnya, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Matanya menatap layar ponsel, email pemecatan dari kantor. "Tidak mungkin. Ini pasti salah," gumamnya pelan. Dengan tangan gemetar, ia langsung mengirim pesan ke atasannya. "Pak, apa benar saya dipecat? Ini pasti ada kesalahan kan?" Tak lama kemudian, balasan masuk. "Kami menyesal, Rina. Perusahaan kehilangan kontrak besar dari PT Nadia Global Investama. Setelah evaluasi tim,
Posisi Anda tidak lagi dibutuhkan. Keputusan ini final. Lutut Rina lemas. Ia hampir jatuh, tapi cepat berpegangan pada tiang lampu di sebelahnya. Dadanya sesak. Baru beberapa jam lalu, ia masih membanggakan pekerjaannya, gaji tinggi, dan gaya hidup glamor. Baru tadi, ia merasa hebat. Sekarang semuanya runtuh dalam sekejap. Di dalam restoran, teman-temannya masih membahas apa yang terjadi. "Rina akhirnya kena juga," ujar seseorang. "Dia memang terlalu tinggi hati," sahut yang lain. "Selalu merasa lebih baik dari orang lain." Namun tak semua larut dalam kegembiraan. Bayu menghela napas panjang. "Aku memang gak suka cara dia memperlakukan Nadia, tapi tetap saja kehilangan pekerjaan seperti itu pasti berat." Dina yang duduk di sebelah Bayu mengangguk. Mungkin ini jalan supaya dia bisa berubah. Kadang orang perlu jatuh dulu supaya sadar. Sementara itu, Nadia tetap tenang. Ia menyesap minumannya perlahan, tanpa ekspresi puas atau marah. Seorang teman mendekat dengan wajah canggung. "Nadia, aku mau minta maaf. Dulu aku sering ikut-ikutan mengejek kamu. Sekarang aku sadar itu salah." Nadia menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Gak apa-apa, aku sudah lama memaafkan semuanya. Dulu memang sakit hati, tapi aku lebih memilih fokus ke masa depan daripada terus menoleh ke belakang." Teman-teman lain pun ikut meminta maaf. Nadia menerima semuanya dengan hati lapang. Bagi Nadia, menang bukan soal menjatuhkan orang lain, tapi soal membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa menyimpan dendam. Di luar restoran, Rina masih berdiri terpaku. Kepalanya penuh pertanyaan. Bagaimana membayar cicilan mobil? Bagaimana mempertahankan apartemen? Bagaimana menghadapi kenyataan bahwa semua sudah hilang? Ia berjalan lemas menuju mobil, duduk di kursi pengemudi. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Tapi ia tidak langsung pergi. Air mata akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rina merasa benar-benar kalah. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar ini semua akibat dari dirinya sendiri. Rina masih duduk diam di mobil. Tangannya mencengkram setir erat, matanya sembab. Pikirannya terus berputar. Dulu, ia merasa dunia ada di genggamannya. Jabatan bagus, dihormati, hidup mewah. Tapi hanya dalam satu malam, semuanya sirna. Nadia, gadis yang dulu ia rendahkan, kini justru membalik keadaan. Sekarang, Rinalah yang menjadi bahan omongan, jadi orang yang dikasihani, bahkan mungkin ditertawakan diam-diam. Ia menarik napas dalam, lalu menggerakkan mobil, menyusuri jalan kota yang sepi. Tapi pikirannya tetap kalut. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pekerjaan sudah hilang, reputasi hancur. Dan lebih dari itu, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Di dalam restoran, suasana mulai mencair. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa reuni ini bukan sekedar nostalgia, tapi juga ajang belajar dari masa lalu. Nadia masih duduk bersama Dina, mendengar permintaan maaf satu persatu. "Aku benar-benar menyesal, Nadia," kata Lisa, mantan teman sekolahnya. "Dulu kita jahat banget, aku harap kamu bisa maafin." Nadia menatap Lisa dengan senyum lembut. "Aku sudah maafin kalian sejak lama. Aku memilih gak menyimpan dendam. Kalau terus larut dalam amarah, aku gak akan pernah bisa maju." Lisa menunduk,
merasa bersalah. "Kamu jauh lebih bijak dari kami semua," katanya lirih. Dina tersenyum, menepuk bahu Nadia. "Aku selalu yakin kamu akan sukses. Dari dulu kamu orangnya kuat." Anton, salah satu teman pria mereka, tiba-tiba nyeletuk. Kamu kan sekarang CEO perusahaan besar, tapi kok masih pakai baju sederhana sih? Kenapa nggak pamer kayak Rina?" Nadia tertawa pelan. "Karena aku nggak butuh pengakuan. Aku kerja keras untuk diriku sendiri, bukan buat membuktikan apapun ke orang lain. Kekayaan itu bukan buat dipamerin, lebih baik dipakai buat hal yang bermanfaat." Semua orang terdiam, merenungkan kata-katanya. Mungkin benar, selama ini mereka salah menilai arti kesuksesan. Rina dulu berpikir bahwa kekayaan dan status adalah segalanya. Tapi malam itu, mereka belajar sesuatu. Kesuksesan sejati bukan soal apa yang bisa dipamerkan, tapi seberapa besar pengaruh baik yang bisa diberikan. Nadia sudah membuktikan itu. Beberapa hari kemudian, Rina duduk di apartemennya yang kini terasa kosong. Ia mengurung diri, mengabaikan pesan dari teman-teman. Tapi yang paling berat adalah rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia membuka laptop, mencoba mencari pekerjaan baru. Tapi setelah pemecatan dan berita yang beredar, tak satu pun perusahaan besar mau menerimanya. Dengan napas berat, ia menutup laptop dan bersandar. "Apa aku harus hubungi Nadia?" pikirnya. Egonya menolak, tapi di lubuk hati terdalam, ia tahu hanya Nadia yang mungkin bisa membantunya. Setelah beberapa menit berdebat dengan diri sendiri, ia akhirnya mengambil ponsel dan mengetik pesan. "Nadia, aku tahu aku nggak pantas minta ini, tapi bisakah kita bicara?" Ia menatap layar dengan gelisah, menunggu. Beberapa menit kemudian, balasan muncul. "Baiklah, kita bisa ketemu besok di kafe dekat kantorku, jam 10 pagi." Rina mengembuskan napas lega. Setidaknya, Nadia masih bersedia memberinya kesempatan. Keesokan harinya, Rina tiba di kafe tepat waktu. Tangannya sedikit gemetar saat melangkah masuk. Ia melihat Nadia sudah duduk di sudut ruangan, menunggunya. Setelah menarik napas panjang, Rina memberanikan diri untuk mendekat. Nadia menatapnya tenang. "Duduklah," ucapnya singkat. Rina menurut. Ia terdiam beberapa saat, lalu mulai bicara. "Nadia, Aku ingin minta maaf," ucapnya pelan. "Aku sadar dulu aku banyak menyakitimu, dan sekarang aku benar-benar merasakan akibat dari keangkuhanku sendiri." Nadia tetap diam, membiarkan Rina melanjutkan. "Aku kehilangan pekerjaan, dan sekarang tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku kembali," lanjut Rina, suaranya melemah. Nadia menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Jadi, kamu datang ke sini karena butuh pekerjaan?" tanyanya. Suaranya datar, tak menghakimi, tapi juga tak sepenuhnya simpatik. Rina menggigit bibir, lalu mengangguk perlahan. Nadia mengaduk kopinya, kemudian berkata, "Aku bisa membantumu, Rina, tapi bukan dengan memberikan pekerjaan." Rina mendongak, bingung. "Lalu?" tanyanya. Nadia menatapnya dalam. "Aku ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Buktikan bahwa kamu bisa berubah. Kesombonganmu dulu membuatmu jatuh, tapi itu bukan akhir segalanya. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin memperbaiki hidup,
mulailah dari awal, tanpa jalan pintas. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ada yang menegurnya bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantunya tumbuh. Saat itu juga, ia sadar, jika ingin bangkit, ia harus merendahkan diri. "Aku mengerti, Nadia. Terima kasih," ucapnya tulus. Nadia tersenyum. "Semoga ini jadi awal yang baru buatmu, Rina." Pertemuan itu membawa perubahan besar. Bagi Nadia, itu menjadi penutup luka lama sekaligus pembuktian bahwa ia telah menang, tanpa harus membalas dendam. Bagi Rina, momen itu menjadi titik balik, saat ia sadar kesombongan tak pernah membawa pada kebahagiaan. Dan bagi siapapun yang menyaksikan, itu jadi pengingat bahwa roda hidup terus berputar. Hari ini mungkin di atas, tapi besok siapa yang tahu. Setelah pertemuan itu, Rina mulai banyak merenung. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan karena kehilangan pekerjaan atau reputasi, tapi karena menyadari bahwa selama ini ia menjalani hidup dengan cara yang keliru. Beberapa hari ia habiskan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Nasihat Nadia terus terngiang di benaknya, belajar dari kesalahan. Akhirnya, ia mengambil keputusan. 3 bulan kemudian, sebuah kafe kecil di sudut kota tampak ramai oleh pelanggan. Rina berdiri di belakang meja kasir, mengenakan celemek coklat dan rambut yang diikat rapi. Ia melayani pelanggan satu persatu dengan cekatan, memastikan semua berjalan lancar. Kafe itu bukan miliknya. Ia hanyalah pegawai biasa. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti ini. Baginya, pekerjaan yang layak adalah di gedung tinggi dengan pakaian mahal dan jabatan bergengsi. Namun kini, setelah semua yang ia lalui, ia mulai paham nilai kerja keras dan kerendahan hati. Sebuah suara familiar membuyarkan lamunannya. "Wah, gak nyangka ketemu kamu di sini." Rina menoleh. Dina berdiri di depan kasir tersenyum kecil. "Dina, lama gak ketemu," ucap Rina sedikit terkejut. Dina memesan kopi lalu kembali menatap Rina dengan penasaran. "Jadi, kamu beneran kerja di sini?" Rina mengangguk. "Iya, aku sadar aku harus mulai dari nol. Aku gak mau lagi hidup dengan kesombongan. Aku perlu belajar bagaimana rasanya benar-benar bekerja keras tanpa mengandalkan status atau koneksi." Dina tersenyum. "Itu keputusan besar. Aku senang kamu mau berubah." Rina membalas senyuman itu meski masih ada rasa canggung dalam dirinya. Jalan ini memang tidak mudah, tapi ia tahu ini adalah pilihan yang tepat. Setelah pesanannya selesai, Dina berkata, "Oh ya, aku sering kesini sama Nadia. Dia pasti senang lihat kamu sekarang." Nama itu membuat Rina terdiam sejenak. "Aku belum ketemu Nadia lagi sejak hari itu," ucapnya pelan. "Tapi aku berharap suatu hari nanti aku bisa tunjukkan bahwa aku benar-benar berubah." Dina mengangguk. "Aku yakin dia akan menghargainya." Setelah Dina pergi, Rina menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi menyinari kota dengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Dulu, ia berpikir kebahagiaan datang dari status, uang, dan jabatan. Tapi kini, ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati lahir dari ketulusan, kerja keras, dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, Nadia datang ke kafe itu. Ketika ia melihat Rina bekerja dengan penuh semangat, sebuah senyum muncul di wajahnya. Ia tidak pernah meniat membalas dendam. Yang ia inginkan hanyalah memberi pelajaran. Dan hari itu,
Ia tahu pelajaran itu telah diterima. Rina telah berubah, dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih berarti daripada sekedar membalas luka lama.